Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara. Bersama saya Ridho Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga dirampok, seorang mahasiswa di Medan ditemukan tewas di dalam rumah. Kejaksaan Negeri Medan menetapkan tersangka terhadap Kepala Dinas Koperasi Kota Medan dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan. Atlet Indonesia rebut medali emas pertamanya di ajang Atletik Championship U20 dalam kategori lari 1.500 meter. Satreskrim Polres Labuan Batu meringkus 9 orang anggota komplotan curanmor antar kabupaten. 3 dari 9 pelaku berperan sebagai penadah. Sepeda motor hasil curian dijual ke luar kabupaten. Inilah ke-9 komplotan pencurian motor. Mereka ditangkap di sejumlah lokasi yang berbeda. Polisi menyita 6 unit sepeda motor hasil curian serta sejumlah alat yang digunakan dalam mencuri sepeda motor. 3 diantaranya merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan. Dari pemeriksaan terdapat sedikitnya 5 laporan polisi di wilayah hukum Polres Labuhan Batu. 9 orang pelaku ini ya beragam modusnya ya. Ada yang melakukan pembongkaran rumah, ya. Ada juga yang melakukan pencurian sepeda motor pada saat motor tersebut parkirkan di pinggir jalan. Dan ini ada nggak pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban dan pemaksaan gitu? Ya, jadi dari Polisi kini telah menelusuri lebih dalam kasus ini. Pasalnya, lokasi penjualan sepeda motor hasil curian selalu dikirim ke lokasi berbeda untuk mengecohkan para korban melacak keberadaan motor yang dicuri. Utia Lewe Lubis melaporkan dari Labuhan Batu. Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menggeledah kantor BUMN PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum. Penggeledahan dalam dugaan tindak pidana korupsi. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyisir sejumlah ruangan petinggi Inalum, di antaranya ruang Direktur Keuangan, Direktur Layanan Strategis, Direktur Produksi, Direktur Pelaksana, Pengembangan Bisnis, Direktur Human Capital, Kepala Departemen Logistik, serta ruang penyimpanan arsip. Penggeledahan ini dilakukan untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi pada penjualan aluminium tahun 2019 oleh PT Inalum kepada PT Pasu Tbk. Penyidik mencari alat bukti berupa berkas dokumen tentang proses penjualan sejak perencanaan hingga pembayaran hasil penjualan. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita dokumen berupa surat pengiriman atau penjualan barang aluminium, laporan keuangan, serta dokumen lain yang diduga terkait dengan tindak pidana yang tengah disidik. Ada melakukan giat penggeledahan yang berlokasi di PT Inalum atas kegiatan penyidikan penjualan aluminium alloy yang dilakukan oleh PT Inalum secara tidak prudent tanpa memikirkan risiko dengan mitranya yaitu PT Prima Alloy Steel Universal Tbk, di mana perbuatan itu dilakukan dengan tidak melakukan evaluasi perjanjian penjualan yang kejadiannya berlaku pada tahun 2019. Usai penggeledahan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menjadwalkan pemanggilan pimpinan Inalum serta pemilik perusahaan swasta yang terikat jual beli. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Medan. Kejaksaan Negeri Medan menahan dan menetapkan tersangka terhadap Kepala Dinas Koperasi Kota Medan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, dan Direktur CV Global Mandiri terkait dugaan kasus korupsi anggaran dalam kegiatan Medan Festival tahun 2024. Kepala Dinas Koperasi Kota Medan, Beni Iskandar, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi anggaran acara Medan Festival pada tahun 2004 lalu. Selain Kepala Dinas Koperasi, petugas Kejari juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Erwin, yang tahun 2024 menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Medan, sekaligus PKK. Kemudian MH, Direktur CV Global Mandiri, yang bertindak sebagai penyelenggara kegiatan.
Dalam pemeriksaan di kantor Kejari Medan, hanya dihadiri 2 orang saja, yaitu Beni Iskandar dan MH. Sementara Kepala Dinas Perhubungan, yaitu Erwin, diwakili oleh kuasa hukumnya karena beralasan dalam keadaan sakit. Berdasarkan dari hasil penyelidikan, ketiganya terbukti melakukan dugaan penyalahgunaan anggaran pada kegiatan Medan Fashion Festival tahun 2024. Total anggaran kegiatan itu mencapai 4,8 miliar rupiah, yang kemudian negara mengalami kerugian akibat korupsi ini sebanyak 1,1 miliar rupiah. Nah, kemarin sudah dilakukan penghitungan mulai dari tahap penyelidikan, dan tahap penyidikan kita ekspos bersama dengan Inspektorat Kota Medan. Didapat nilai kerugian itu sebesar 1.132 juta. Jadi teman-teman pasti ketahui dengan anggaran segitu bahwa ada beberapa kegiatan, item kegiatan yang kita duga sesuai dengan hasil LHP itu tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan. Tersangka akan ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Erwin akan dilakukan pemanggilan ulang. Namun jika tidak memenuhi panggilan, maka akan dilakukan penjemputan paksa oleh pihak petugas Kejari. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Diduga jadi korban rampok, seorang mahasiswa di Medan ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya di Kecamatan Patumbak, Deli Serdang. Korban ditemukan tidak bernyawa oleh sang kakak usai tak beri kabar beberapa hari. Sejumlah petugas kepolisian tampak melakukan evakuasi jasad pria dari dalam rumah. Ya, seorang mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu kampus di Medan, Jumat malam, ditemukan tewas mengenaskan oleh kakak kandungnya. Menurut keluarga, korban yang bernama Bonio Raja Gajah 2 hari terakhir tidak dapat dihubungi. Selama ini korban tinggal bersama sang kakak. Kematian korban diduga akibat perampokan disertai pembunuhan, menyusul raibnya barang pribadi yakni seperti dompet, ponsel, serta motor korban. Dapat itu ininya. Keluarga menduga pelaku merupakan orang yang menginap di rumah selama ditinggal sang kakak bekerja. Saya bau-bau amis. Di jendela itu udah bau amis, berceceran darah. Tuh saya buka gordennya, udah berlumuran darah sama berantakan rumah itu. Terus ada bercak-bercak kaki. Terus saya buka pintu, udah terbuka dari dalam, barulah di situ adik saya. Cuman saya nggak masuk ke dalam karena adik saya kan di kamar. Saya lihat di ruang tamunya itu udah berantakan darah sama bercak kaki aja. Posisi adik kakak itu di mana? Di ruang tengah, di kamar? Di kamar. Sementara berdasarkan teman kampus korban, ia sudah tidak bisa berkomunikasi dengan korban sejak Kamis siang. Habis pulang kampus. Jumpa di mana itu? Di Bliar, Bang. Di Bliar. Sempat main Bliar, habis itu balik ke kos masing-masing lah. Orang ini balik, ada yang ke Geraha, ada yang balik ke Citralena, Panci. Itu terakhir kali jumpa ya? Cuma nggak ada kabar lagi, udah nggak ada lagi. Oh, itu nggak ada kabar lagi ya? Sabtu lah ketahuannya. Hari semalam itu setelah pulang itu ada komunikasi nggak? Nggak ada. Petugas kepolisian belum berkenan memberikan keterangan apapun terkait temuan jenazah. Dan hingga kini korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Muhammad Hamdani dan Tuti Alewea Lubis melaporkan dari Medan dan Deli Serdang.